Assalamualaikum Dunsana. Pernah nggak sih Dunsana berandai-andai tentang apa yang akan terjadi pada Indonesia jika Bung Hatta lah yang menjadi presiden pertama? Apa yang akan berbeda dengan Indonesia kita hari ini? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini yang kami rangkum menurut beberapa pendapat dan sumber tertentu. Sekilas tentang Bung Hatta. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Bung Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari Potera, yaitu Pusat Tenaga Kerja Rakyat, menjadi seorang anggota Panitia 9 yang melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Di bidang politik, Muhammad Hatta adalah yang mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Tauladan dari seorang Bung Hatta adalah teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika dan etiket, ilmuwan, ahli ekonomi, bapak koperasi, tertib, disiplin, tepat waktu, rapi, bersahaja, jujur, bersih, cerdas, pemikir, tenang, dan konsekuen dan santun. Nilai semangat dari Bung Hatta bagi kita semua adalah yang memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahan. Perbedaan Hatta dan Soekarno. Dua sosok proklamator Indonesia, Soekarno dan Bung Hatta, merupakan dua sosok dengan karakter yang berbeda. Seperti diketahui, dari segi pendidikan Bung Hatta mendapatkan di Belanda, yang membuatnya kemudian menyukai ruang-ruang diskusi, berbeda dengan Soekarno. Sementara Soekarno lebih cenderung populis, ketimuran, mengandalkan citra dan kepopulerannya ketika berorasi di depan umum, tak seperti Bung Hatta. Sahabat yang saling berbeda pandangan ini pertama kali bertemu pada tahun 1932 pasca dibubarkannya PNI oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu Bung Hatta dan Soekarno sebenarnya sudah memiliki pandangan yang sangat berbeda. Walaupun dilingkupi dengan berbagai perbedaan, tetapi keduanya mampu mengatasi kondisi tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan. Karena memiliki karakter dan pandangan yang berbeda, tentu menarik untuk melihat kemungkinan yang terjadi jika Bung Hatta yang menjadi presiden. Ada beberapa hal yang mungkin tidak akan ditemui saat ini ketika Hatta yang memimpin Indonesia. Di antaranya akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan mengalami fase demokrasi terpimpin. Jika Hatta yang menjadi presiden, ia menilai bahwa demokrasi haruslah menjunjung keadilan dan keterbukaan. Maka dengan begitu, disinyalir mungkin Indonesia tidak akan mengalami fase demokrasi terpimpin. Seperti kita tahu, demokrasi terpimpin menjadi fase di mana keputusan politik hanya berada di satu tangan, yaitu presiden alias Soekarno saat itu. Yang kedua, bentuk negara menjadi federal.
Selain bentuk demokrasi, kemungkinan besar yang bakal terjadi adalah bahwa bentuk negara menjadi federal. Hatta melihat bahwa model tersebut sukses diterapkan di Amerika Serikat dan di awal-awal berdirinya Uni Soviet. Bukan hanya itu, bentuk federal juga akan membantu daerah-daerah untuk mengupayakan pembangunan sendiri. Dengan model ini juga bisa mencegah pemberontakan terjadi. Sedangkan Soekarno, ia terkenal sebagai sosok yang lebih suka unisitas atau negara kesatuan seperti sekarang. Yang ketiga, kekacauan politik dengan Malaysia. PKI bahkan keluar dari PBB tidak akan terjadi. Konfrontasi dengan Malaysia dan kerusuhan akibat PKI pada tahun 1965 kemungkinan tidak akan terjadi. Untuk persoalan Malaysia, Hatra justru setuju Federasi Malaya berdiri dan ia tidak akan dekat dengan PKI karena sejak di Belanda sudah berseberangan dengan para tokohnya. Kemudian Indonesia juga kemungkinan besar tidak akan keluar dari PBB seperti yang dilakukan Soekarno. Yang keempat, tidak ada Monas, Sarinah, dan GBK. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat mengkalkulasikan kebijakan yang dibuat, seperti yang terjadi pada Konferensi Beja Bundar. Misalnya ketimbang anggaran dipakai untuk hal yang kurang penting seperti politik mercusuar Soekarno, lebih baik untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Kebijakan politik mercusuar Bung Karno terlihat dari pembangunan Monas, Sarinah, hingga GBK yang lebih bersifat politis ketimbang ekonomis. Oleh karenanya, jika Hatta yang menjadi presiden, ketiga bangunan tersebut belum tentu ada seperti saat ini. Yang kelima, Papua tidak akan jadi bagian Indonesia. Bung Hatta menjadi sosok yang menolak Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Ia menilai bahwa nasib mereka harus diserahkan kepada bangsa Papua sendiri, bukan oleh pihak lain. Argumentasi dari Bung Hatta karena perbedaan etnis, dan malah ia menyarankan Indonesia lebih baik bergabung dengan Malaysia serta Borneo Utara. Dari letak geografis juga, Papua memiliki jarak yang begitu jauh dengan pusat pemerintahan kala itu. Dan yang keenam, lebih maju Sumatera dari Jawa. Menurut pandangan kami sebagai masyarakat awam, jika Bung Hatta jadi presiden, tentunya akan lebih maju Sumatera dari Jawa. Karena kita tahu semua, Bung Hatta adalah orang Minang dari Sumatera Barat. Dan bisa jadi ibu kota dulunya akan tetap di Bukit Tinggi atau di daerah lainnya di Sumatera. Menurut kami itu hal wajar, karena putra daerah pasti akan mengangkat derajat daerahnya, terutama dari segi pembangunan. Jadi sekian saja yang dapat kami bagikan. Bagaimana menurut pandangan Dunsana? Silahkan tinggalkan pendapat Dunsana di kolom komentar dengan bijak. Serta tetap dukung channel ini untuk berkembang dan berbagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya.